Ya, selamat siang Bang Kasman. Ya Bang, mau menanggapi tentang polemik persidangan Nikita Mirzani. Menurut Abang dari segi marwah hukum tentang sidang Nikita Mirzani yang ada polemik dan segala macam, Abang melihat dan menyikapinya seperti apa Bang? Kalau saya bisa sampaikan di awal, ini merupakan krisis hukum ya. Krisis hukum di mana kita juga sama-sama mengetahui bahwa persoalan-persoalan dalam wilayah hukum pengadilan, persoalan-persoalan dalam wilayah pengadilan, dan persoalan-persoalan dalam ruang sidang merupakan persoalan-persoalan yang sering terjadi. Dan tidak serta-merta semua yang menjadi persoalan itu kita juga memandang itu sebagai sebuah pelanggaran hukum atau langsung menyimpulkan sebagai substansi ada delik hukumnya gitu. Kalau dilihat secara substansial delik dari perbuatan atau dari isu-isu yang berkembang di media sosial terhadap proses persidangan Nikita Mirzani, menurut saya itu sah-sah saja, biasa-biasa saja sih ya, gitu. Belum mengarah kepada persoalan-persoalan delik atau contempt of court seperti yang terjadi pada saat proses persidangan Bang Rasman Arif Nasution bersama Firdaus Wibowo. Itu beda-beda konteks. Nah, melihat persoalan Nikita Mirzani, ada beberapa persoalan yang harus kita pahami betul terkait dengan SOP seorang tersangka dan atas seorang terdakwa. Nah, Nikita Mirzani saat ini adalah sudah menjadi seorang terdakwa yang dimana kekuasaan penuh berada di tangan kejaksaan. Karena seorang jaksa atau kejaksaan yang mewakili publik, dalam hal ini negara, jadi jaksa itu bukan atas nama kejaksaan ya, udah atas nama negara dia. Dia memiliki aturan atau SOP yang telah ditentukan untuk semua terdakwa yang ada di bawah tahanan mereka, itu harus mengikuti aturan mereka. Itu terkait dengan penggunaan aksesoris, misalnya pemakaian rompi, pemborgolan segala macam. Hanya mereka yang bisa menentukan secara subjektivitas apakah terdakwa ini perlu apa tidak memakaikan rompi. Tapi kalau pakai rompi semuanya sama kayaknya. Apa perlu apa tidak menggunakan persidangan atau mengarah kepada persidangan itu menggunakan borgol. Kan begitu. Kalau teman-teman melihat bahwa setiap terdakwa yang turun dari mobil tahanan di pengadilan itu pasti diborgol. Nah, bagaimana penggunaan rompi? Ketika sudah masuk di wilayah pengadilan, dalam wilayah pengadilan, bukan ruang sidang ya, maka penggunaan rompi itu sah-sah saja. Sampai ke ruang sidang pun, kalau sidang belum dimulai, itu penggunaan rompi itu sah-sah saja menurut SOP dia. Apa sih fungsi rompi itu? Fungsi rompi itu untuk bisa jaksa, pengawal kejaksaan itu memastikan bahwa terdakwa yang ada di bawah kekuasaannya itu dibedakan dengan pengunjung sidang lain, dibedakan dengan para pihak yang ada di ruang sidang. Nah, kapan itu rompi itu bisa dibuka? Nah, ini dilihat dari prosesnya. Kalau rompi itu kadang-kadang majelis hakim suruh buka di luar ruang sidang. Kadang-kadang yang selalu dan sering terjadi itu sebelum dimulai persidangan, walaupun sudah ada dalam ruang sidang, rompi itu dibuka dalam ruang sidang. Jadi pada saat sidang hakim minta bahwa semua memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Sehingga aksesoris itu hakim memakai jubah merah hitam, jaksa dan pengacara memakai jubah dasi putih, terdakwa memakai baju yang rapi, tidak ada harus hitam putih, tidak. Gitu. Apakah boleh nggak sidang menggunakan rompi? Boleh-boleh saja. Tidak ada yang melanggar, tidak. Cuman hakim kadang-kala hampir semua hakim tidak mau bahwa seorang terdakwa yang sedang didudukkan dalam sidang atau bangku terdakwa menggunakan rompi sidang karena menghormati hak asasi manusianya. Gitu. Ya, jadi itu. Jadi kenapa sih jaksa itu ngotot terhadap terdakwa? Ada 3 hal minimal alasan jaksa kenapa mereka ngotot terhadap terdakwa. Yang pertama, untuk menjamin keamanan ya terdakwa yang ada di bawah pengaruhnya. Jangan sampai dalam perjalanan dari kantor kejaksaan ke pengadilan, dari pengadilan ke ruang sidang atau dari sidang menuju sidang,
terdakwa ini mengalami berbagai macam hal yang tidak diinginkan. Misalnya ada orang yang iseng memukul, ya dong, ada orang iseng yang main tusu segala macam. Itu kan harus diantisipasi. Makanya dia dikawal ketat. Apalagi sidang-sidang yang mendapat perhatian publik. Kalau Nikita Mirzani, itu ketat pengawalannya. Jangan sampai ada orang yang tidak suka sama tiba-tiba lempar Nikita Mirzani pakai sandal, itu jaksa bisa dipecat. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pakai rompi? Yaitu tadi, untuk membedakan seorang terdakwa kasus pidana dengan pengunjung-pengunjung sidang lain. Kan banyak di ruang sidang itu. Bukan hanya Nikita Mirzani aja itu. Makanya sidang itu terbuka untuk umum. Yang ketiga, kenapa harus pakai rompi? Untuk memastikan bahwa terdakwa ini memiliki ciri khas yang sama dari kejaksaan dengan terdakwa lain tanpa pandang bulu. Karena ya ketika Nikita dipakai rompi kan terdakwa lain juga pakai rompi warna yang sama walaupun nomor berbeda-beda. Ya itu sah-sah saja gitu. Apakah itu melanggar HAM? Ya melanggar HAM. Tetapi yang namanya kita sedang bermasalah dengan hukum atau sedang ada masalah hukum, maka kita harus mengikuti ya aturan orang yang sedang menahan kita. Kan tahanan sudah ditahan berdasarkan KUHP. Udah ditahan dia. Ancaman hukuman terhadap perbuatan atau terhadap pasal yang dituduhkan itu di atas 5 tahun dia bisa ditahan. Terkecuali ada pengecualian pasal-pasal lain. Gitu. Itu dari KUHP. Tapi dari segi menjaga keamanan tadi, itu enggak KUHP, bukan KUHP yang ngatur. Itu peraturan kejaksaan. Gitu. Jadi tidak, apakah terdakwa berhak untuk menolak? Berhak untuk menolak, alasannya apa? Yang namanya kita masuk dalam ruang aturan mereka, ya kita ikuti mereka. Hak menolak silakan aja gugat, upaya hukum dan lainnya. Tapi itu ingat, ketika kita ditahan berarti ada hak kita sebagai warga negara yang akan dikurangi. Yaitu apa? Penggunaan telepon misalkan, jam kunjungan misalkan. Karena kita kan dalam proses pembinaan untuk supaya semua pertanggungjawaban pidana bisa dilaksanakan di depan hakim sampai dengan ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, gitu sih. Nah, terus menurut Abang sendiri tentang etika hukumnya ketika dalam persidangan Nikita marah-marah terhadap hakim dan JPU, dan ketika itu juga Nikita juga marah-marah karena tidak diperdengarkan rekaman oleh jaksa, oleh hakim. Menurut Abang dari segi etika hukum apa yang dilakukan oleh Nikita maupun JPU sendiri, melihatnya seperti apa tentang hal ini? Gini, kita harus bisa bedakan etika di ruang sidang sebelum dan sesudah sidang, ya, sama etika sedang sidang. Nah, kalau saya ambil yang pertama saya sampaikan bahwa ketika Nikita Mirzani menyampaikan dengan marah-marah karena rekaman tidak diperdengarkan, sebenarnya saya bisa katakan ada kesalahan komunikasi antara Nikita dengan pengacaranya, bukan dengan hakim atau jaksa. Harusnya teman-teman pengacara sebagai pengacara Nikita mampu memberikan pemahaman hukum kepada Nikita Mirzani bahwa setiap alat bukti yang disita oleh polisi pada saat itu sebagai selaku penyidik atau kejaksaan yang akan melakukan penuntutan itu tidak boleh sembarangan semau kita untuk memperdengarkan. Semua akan diberikan waktu, semua akan diberikan kesempatan untuk itu. Sekarang ini pembuktian dilakukan oleh jaksa. Artinya domain jaksa saat ini, belum domain Nikita Mirzani. Jaksa akan melakukan hal-hal dari semua alat bukti yang telah disita, mulai dari keterangan saksi, ahli, bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa nanti terakhirnya. Itu jaksa berhak kok. Ketika saksi A dia tanya tentang khusus masalah ini aja, ke saksi B tentang, nah bukti apa yang akan dikeluarkan urusan jaksa. Tidak bisa seorang terdakwa memaksakan kehendak kepada kejaksaan dan majelis hakim untuk memutar rekaman itu, apalagi rekaman itu tidak masuk dalam daftar bukti. Nah, kalau rekaman itu dimiliki oleh Nikita Mirzani tidak masuk dalam daftar bukti, ya, maka nanti pada saat kesempatan dia diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi, bukti-bukti pada saat pemeriksaan terdakwa atau saksi nantinya, bagian dia, yang sudah hadirkan. Hakim, saya yakin tidak akan pernah ditolak oleh hakim. Tapi saat ini pasti ditolak. Kenapa? Ini bagian dari jaksa dulu nih, membuktikan dakwaannya. Yeah. Gitu. Yeah.
Ya, dari keterangan saksi, misalkan ada ahli, dari bukti surat yang saling mengaitkan untuk bisa membuktikan kesalahan Nikita Mirjani. Tapi kalau Nikita Mirjani sekarang ini teriak-teriak bahwa ada rekaman yang dia peroleh segala macam katanya itu, ya memang nggak bisa diperdengar, pasti ditolak oleh hakim. Karena belum saatnya. Nanti saatnya dia pada saat pemeriksaan terdakwa, atau nanti dari pihak Nikita Mirjani akan ditanyakan ketika saksi dari jaksa, pembuktian dari jaksa itu selesai, apakah dari terdakwa ada saksi, ahli atau bukti untuk dihadirkan. Nah, disitulah kesempatan membuktikan dirinya tidak bersalah untuk membantah dakwaan itu. Bukan hari ini. Nggak bisa dong hari ini karena mau terekspos segala macam lalu memaksakan hakim untuk periksa. Nggak bisa. Hakim juga nggak bisa keluar dari SOP untuk itu. Hakim itu kan dalam kedudukan yang objektif untuk mengeluarkan putusan yang objektif. Kalau pihak pengacara dalam kedudukan subjektif untuk mengeluarkan pendapat subjektif. Gitu juga dengan jaksa. Jadi nggak bisa kita paksa-paksa. Oh, kami ada bukti, ya nanti simpan aja bukti itu nanti untuk membantah semua dakwaan atau tuduhan jaksa. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah masuk ruang sidang, maka kita itu wajib hukum bagi semua, bukan hanya terdakwa ya, hakim, jaksa, pengacara, terdakwa, pengunjung sidang, menghormati pengadilan. Jadi tidak ada pengecualian di situ. Hakim juga mentang-mentang jadi hakim, dia tidak menghormati pengadilan, bisa kita laporkan dia pada etik. Terdakwa bisa dianggap mempersulit, menghambat, atau berbuat onar. Itu bisa nanti hakim nilai sebagai perbuatan yang memberatkan. Bisa itu, gitu. Ya dong. Coba ada nggak wartawan atau teman-teman media atau siapapun ketika masuk sidang walaupun belum dimulai sidang berisik-berisik? Pasti ditegur. Pasti ditegur. Itu bagian daripada upaya etika kita untuk menghormati pengadilan apapun itu bentuknya. Gitu. Walaupun kita bilang ngapain hormati pengadilan, hakim korup semua, itu nggak bisa. Pengadilan itu institusi, bukan perseorangan. Hakim itu perorangan. Gitu. Anda tidak menghormati hakim silakan, tapi ada sanksinya. Tapi pengadilan wajib karena institusi negara. Wajib. Ayo berani aja tuh berbuat onar. Gitu. Berani aja di wilayah pengadilan, wilayah parkir, berani aja berbuat onar kalau nggak ditangkap. Gitu. Apalagi dalam ruang sidang yang sangat sensitif. Ya kita juga kalau nggak ada kepentingan ngapain ke ruang sidang? Ya begitu, berarti sangat sensitif. Ruang sidang itu tidak bisa semau-maunya. Oh, saya mau gini, nggak bisa. Semua ketika udah masuk pengadilan, jaksa harus tunduk pada peraturan yang berlaku di pengadilan. Apalagi kita sebagai pengunjung sidang. Gitu, nggak bisa berbuat semaunya. Saya nggak mau pakai rompi, penangguhan saya tidak diundang. Nggak bisa seperti itu. Yuridis formal lah, teman-teman pengacara juga harus bisa memahami, memberikan nasihat pada nas kita. Untuk apa? Jadi lawyer kalau nggak mampu mengendalikan kliennya. Gitu. Kalau hanya untuk terlihat akses publik, ya tidak seperti itu. Edukasi hukum itu tidak seperti itu caranya, metodenya. Semua protes, semua perdebatan di ruang sidang itu bagi kami itu hal-hal yang sewajar saja, tidak ada sensasional sih.